Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 14 September 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kita sejak kecil diajarkan sebelum kita berdoa, kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan itu merupakan dogma pertama dalam gereja perdana. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, kita tahu tentang hukum salib. Orang yang disalibkan adalah orang yang menjadi pecundang masyarakat. Dengan kata lain, dosanya berat, maka dia harus dihukum. Hukum salib adalah diikat, kakinya diikat di dalam kayu palang dan dibiarkan mati. Karena darahnya dan jantungnya terus pelan-pelan. Pembunuhan pelan-pelan dalam salib. Yesus pun dikategorikan itu. Ditangkap, kemudian diarak-arak, diadili di rumah Kaifas. Sampai hari ini tempat masih ada peringatan Yesus dihakimi pertama kali. Telanjangnya di sana, kemudian kepalanya dibentur-bentur. Sudah itu selesai dibentur-bentur, dia harus memikul salib. Dan sebelum memikul salib, dia punya kaki harus menginjak besi yang panas. Penyiksaan luar biasa. Lebih daripada orang-orang yang lain. Kenapa? Yesus adalah orang yang terkenal dengan kebaikan, tetapi merupakan tantangan dan juga musuh bebuyutan orang-orang ahli kitab, orang Farisi, orang Saduki. Maka Yesus diadili. Untuk dunia, itulah salib. Dunia tidak mengatakan tentang kebenaran, tetapi dunia hanya berbicara tentang kekuasaan. Yang benar bisa terbalik menjadi salah, yang salah bisa terbalik jadi benar. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Yesus mengalami salib itu. Tentu pada saat peristiwa itu terjadi, para murid lari. Hanya para wanita dan anak-anak yang mengiringi Yesus. Termasuk Yohanes dan Bunda Maria yang sendirian. Yosef sudah meninggal. Yesus kan disalibkan bersama dengan siapa? Walaupun kadang-kadang ada orang mengatakan masih ada saudara Yesus. Tapi kenapa Yohaneslah yang dituntun, yang menuntun Maria? Jalan salib Yesus berliku-liku. Dan di dalam gereja Katolik kita juga memperingati atau merayakan atau kita juga mendoakan jalan salib untuk mengingat kembali penderitaan Yesus. Salib dan kebangkitan menjadi satu. Dalam peristiwa penyaliban Yesus di Golgota, terdapat beberapa hal yang perlu dicatat dalam hidup kita. Pertama, penyiksaan yang luar biasa. Yesus harus memikul salib.
berkali-kali jatuh, dihina. Bahkan ibu-ibu datang menyeka wajahnya, sebelum diusir. Ketika disalibkan di sana, Yesus sudah kehabisan darah, ketika wafat. Dan apa tandanya? Ada gempa bumi, ada tanda alam yang menceritakan tentang siapakah dia. Dan lalu Yesus diturunkan dari salib. Nah, itu ada 7 kedukaan Maria. Salib yang dulu menjadi tempat yang paling hina, menjadi tempat yang terhormat. Yang menggunakan sekarang kalung salib, bahkan ibu-ibu memakai anting-anting salib. Untuk apa? Bangga akan salib. Tanpa salib kita tidak diselamatkan. Yaitu salib dan kebangkitan selalu bersatu. Jangan kita bicara tentang kebangkitan saja. Lalu kita berfoya-foya menjual nama Yesus untuk kebangkitannya. Tapi kita juga harus merayakan penyalibannya. Kita harus sadar melihat bagaimana Yesus itu menderita. Maka pada hari ini kita memperingati penemuan salib yang ditemukan oleh Santa Helena. Bagaimana dia begitu rindu akan salib Yesus. Karena apa? Begitu tahu, paham. Kalau orang dekat dengan Tuhan, paham apa arti penyaliban Yesus. Yang membuat kita malu. Salib yang sekarang kita alami adalah salib yang membebaskan kita karena dosa-dosa kita. Maka kita memperingati penemuan salib. Di satu sisi kita merefleksikan langkah-langkah yang telah kita lewati, juga merefleksi diri tentang kehidupan kita yang suka berfoya-foya menghindari salib. Tetapi juga di balik sisi yang lain, salib mempunyai makna yang luar biasa untuk kehidupan kita sebagai keluarga Kristiani. Salib yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu telah membangkitkan dan juga mengejutkan orang. Kenapa? Mereka berpikir setelah Yesus disalibkan, selesai. Ternyata tidak, baru mulai. Terus Yesus bangkit. Dan disanalah para saksi melihatnya. Dan kebangkitan itu yang kita iman sekarang. Sampai hari ini, Yesus bangkit. Hadir dalam langkah-langkah kita. Saya bersyukur telah mengalami zaman Yesus. Yang hidup, yang bangkit, yang memberikan semangat yang hidup yang baru. Santo Yohanes dari Salib merenungkan tentang salib itu. Betapa indahnya kasih Yesus. Betapa indahnya kasih Tuhan kepada kita melalui Sang Putra yang tunggal. Untuk kebebasan dan pembebasan kita dari dosa. Maka mari senantiasa jangan lupa berani menghadapi semua kehidupan ini. Pikulah salib, tetapi salib yang dipikul bersama dengan Yesus akan terasa ringan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kudus. Kami mau dengar rendah hati agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib Putra-Mu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebagaimana Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.